عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku, para remaja dan adik-adik generasi muda, para anak-anak kami yang berkumpul hadir di masjid yang mulia ini, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kesadaran untuk menjadi hamba Allah dengan melaksanakan ibadah zuhur di hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah dalam kalbu kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikatakan bahwa al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maknanya adalah semakin orang berilmu, maka dia semakin beradab. Bukan sebaliknya, semakin dia berilmu semakin biadab. Seharusnya semakin orang berilmu semakin pintar. Dengan pintarnya dia semakin baik akhlaknya, bukan justru semakin bejat perilakunya. Itulah kondisi ideal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tak berilmu? Pastinya tidak sama. Bahkan dalam surah Mujadalah ayat 11 yang sering kita dengar, yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajat kamu jika kamu itu beriman dan berilmu. Namun kondisi ideal itu tidak selamanya sama dengan realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Justru para pelaku-pelaku tindakan kriminal atau perbuatan-perbuatan yang tercela justru dilakukan juga oleh orang-orang yang sekolah, orang-orang yang terpelajar. Memang saat ini Bapak Ibu, di Indonesia ini lebih dari 4 juta anak-anak yang putus sekolah, baik SD, SMP, SMA. Anak tidak sekolah dalam artian dia drop out atau dia tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, malah ada yang belum pernah sekolah sama sekali. Tetapi bukan mereka ini yang sumber biang perbuatan-perbuatan yang tercela itu, tetapi juga seperti ada tawuran, ada narkoba, ada pergaulan bebas, ada LGBT juga terjadi di kalangan anak-anak kita, remaja-remaja kita yang masih mengenyam pendidikan. Mereka terdaftar sebagai seorang pelajar. Lalu apa yang salah ini? Ini kan mengkhawatirkan. Kalau sekarang kita dengar para calon-calon pemimpin kita ini juga sering mengutarakan ini, sering memperdebatkan ini. Kenapa masih banyak yang tawuran? Kenapa masih banyak yang pergaulan bebas? Kenapa masih tinggi peredaran narkoba? Apalagi kita di Kota Padang ini sebagai kota pendidikan, ranah Minang yang kenal dengan adat basandi syarak basandi kitabullah. Apa yang terjadi sebenarnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya satu sisi kita patut bersyukur kita hidup di alam Minangkabau. Kita hidup di Indonesia, di mana negara ini juga memiliki dasar negara yang sesungguhnya memberikan fasilitas dan menyiapkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menyelenggarakan pendidikan, bukan pendidikan sekuler, tetapi sesungguhnya pendidikan yang mampu, yang mencita-citakan masyarakat yang beradab itu. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, nanti dicek di pasal 31 ayat 3 misalnya. Di sana dikatakan bahwa pemerintah itu menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan. Jadi pemerintah itu diminta untuk mampu menyelenggarakan
satu sistem pendidikan yang nasional yang mampu meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi syarat masyarakat yang cerdas yang juga menjadi cita-cita berdirinya negara ini adalah pendidikan yang mampu melahirkan manusia beriman, bertakwa, akhlak mulia. 3 kata kunci ini. Tidak disebut di situ pintar, tidak disebut di situ kaya raya, tidak. Tapi iman, takwa, akhlak mulia. Dasar negara kita sudah mengatur itu. Nanti diatur oleh undang-undang yang lebih kelanjutannya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ juga dikatakan bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Baru cakap, kreatif, dan seterusnya itu. Jadi indikator utama adalah iman, takwa, akhlak mulia. Kita sebagai orang Islam tentu memahami kata iman, takwa, akhlak mulia itu dalam perspektif Islam. Kan begitu? Artinya kita harus menyelenggarakan pendidikan di negara ini, mendidik anak-anak kita itu basisnya adalah iman, takwa, akhlak mulia. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana implementasi pendidikan iman, takwa, akhlak mulia itu saat ini di sekolah, di rumah, di masyarakat. Jadi dari segi yuridis formalnya sudah ada diatur, tapi pelaksanaannya ini yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga tadi masalah tadi masih kita rasakan. Yang seharusnya semakin orang berilmu, semakin tunduk, semakin lembut hatinya, semakin baik akhlaknya, semakin bagus adabnya. Tetapi faktanya kita melihat justru berbagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu justru juga dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan itu. Maka ada sesuatu yang perlu kita renungkan kembali, kita harus evaluasi, kita harus perhatikan, sudahkah benar cara mendidik kita terhadap anak-anak kita itu. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalam perspektif Islam, pendidikan iman, takwa, akhlak mulia, tentu kita lihat rujukannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan pendapat para ulama-ulama kita. Misalnya apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah tasdiqum bil qalbi. Dia adalah keyakinan yang dibenarkan dalam kalbu. Jadi makna iman yang pokok itu adalah keyakinan dalam kalbu. Cabangnya adalah ikrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Yaitu diucapkan dengan lisan, dia tak sembunyi-sembunyikan keislamannya itu, lalu kemudian terbukti dari amal perbuatan. Maka akan sulit memisahkan antara iman dan amal soleh. Ibarat matahari, mataharinya itu sumbernya itulah iman, tasdiqum bil qalbi itu, sinarnya itu itulah ikrarum bil lisan, amalum bil arkan, tampak pada amal soleh yang dia lakukan. Orang beriman itu kuat kalbunya, membenarkan Allah Tuhannya, lalu perilakunya juga akan baik sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu orang-orang beriman itu akan lebih sempurna, dia diperintahkan untuk menjadi orang bertakwa. Takwa itu maknanya apa? Memelihara, mawas diri, hati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Jadi orang bertakwa tidak mungkin tawuran. Anak yang bertakwa tak mungkin narkoba. Anak yang bertakwa tidak mungkin bergaul bebas. Anak bertakwa itu selalu berhati-hati. Maka dijelaskan dalam Quran Ali Imran ayat 103 itu misalnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih itu? Itulah mereka yang taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Ayu ta'a fala yu'sa, mereka taat dan tak bermaksiat. Wa yuskara fala yukfar, mereka selalu bersyukur, tak pernah mengingkari nikmat Allah. Kemudian wa yuskar fala yunsa, mereka selalu berzikir ingat Allah dan tak pernah melupakan Allah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ini sebenarnya sangat sulit dilakukan. Tak pernah lupa, selalu ingat Allah, tak pernah mengkufuri nikmat Allah, tak pernah bermaksiat. Maka dalam As-Surah At-Taghabun kata Ibnu Katsir sebenarnya ada pembatasan, fattaqullaha mastata'tum. Ketakwaan yang demikian itu sesuai dengan batas kemampuan maksimal kita. Jadi luar biasa kalau kita sudah sampai kepada posisi takwa itu, tidak mungkin terjadi kemaksiatan. Maka lahirlah yang berikutnya, akhlak mulia, akhlakul karimah, berasal dari kata khulqun.
Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah keadaan yang melekat dalam mentalitas, dalam diri kita, dalam jiwa kita, sehingga melahirkan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dia terjadi tanpa ada paksaan. Jadi bukan pada musim-musim tertentu dia baik, ketika di masjid dia baik, di kantor dia korupsi. Itu bukan akhlak. Akhlak itu betul-betul melekat dalam dirinya. Maka tak bisa dipisahkan antara iman, takwa dan akhlak. Bahkan kata akhlak yang berasal dari kata khulqun juga menjadi akar kata khaliq dan makhluk. Maka akhlak itu harus sesuai dengan perintah Khaliq. Takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai para makhluk, berakhlaklah kamu seperti apa yang diperintahkan oleh Sang Khaliq. Nah, inilah yang harus kita perkuat dalam pendidikan kita, anak-anak kita, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang istiqamah dengan ilmu dan adabnya tadi. Bagaimana caranya? Paling tidak ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah dengan ilmu. Beritahu anak-anak kita tuh, anak kita harus berilmu, tahu dia mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah Allah, mana yang dilarang Allah. Maka dari sini butuh sebenarnya pendidikan agama. Nah, ini juga menjadi persoalan. Apakah selama ini pendidikan iman, takwa dan akhlak mulia di sekolah-sekolah kita itu sudah maksimal, atau justru hanya diserahkan kepada guru agama tok yang hanya mengajar 2-3 jam? Kalau cuman itu yang terjadi, wajar saja gagal. Gimana mungkin guru agama saja yang mendidik iman takwa anak-anak? Seharusnya semua guru terlibat, terutama guru-guru yang sesama muslim. Tetapi kondisi kita di Indonesia ini hanya tidak sampai 30% yang mendapat kesempatan belajar agama yang banyak, yaitu pesantren dan madrasah. Lebih 70% orang Islam di Indonesia itu memilih anak-anaknya sekolah di sekolah umum. Dan kita tahu keterbatasan jam pelajaran di sekolah umum itu. Bagaimana kita seharusnya mengatasi ini? Karena ini juga kebijakan negara, tidak semudah itu kita membalikkan tangan. Sebenarnya bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai orang tua dan tokoh masyarakat. Ayo kita dorong anak-anak kita belajar agama di luar sekolah. Apa namanya? Madrasah diniyah takmiliyah. Sudah ada fasilitasnya. Madrasah diniyah takmiliyah itu artinya apa? Pendidikan agama menyempurnakan kekurangan jam agama di sekolah. Sayang kita di daerah kita ini banyak TPA, MDA, tapi cuma tingkat SD, SMP, SMA terputus. Padahal masa remaja yang butuh perhatian ketat itu justru usia SMP, SMA. Ayo, mari orang tua, tokoh masyarakat, para guru-guru agama, bersama-sama kita dirikan, hidupkan madrasah diniyah takmiliyah wusto dan ulia itu untuk SMP dan SMA itu, sehingga anak-anak kita punya ilmu. Baru yang kedua adalah kebiasaan, dan ketiga keteladanan. Nah, ini juga kata kunci. Kalau tadi ilmu kita bermitra kepada madrasah dan sekolah, tetapi untuk pembiasaan dan keteladanan tak bisa diserahkan kepada sekolah saja, tetapi juga orang tua mesti menjadi yang terdepan. Bagaimana mendidik anak-anak kita beriman, bertakwa, taat beribadah kepada Allah, paham tentang agama itu, lalu dia dirasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini butuh keteladanan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa, saya tanya mahasiswa di UIN itu, pernah nak kamu makan babi? Mohon maaf, agak kasar dikit ini. Pernah nak kamu makan babi? Tidak. Pernah kamu lihat teman kamu makan babi? Tidak. Kenapa tidak? Karena haram. Saya tanya lagi, pernah nak kamu minum khamar? Karena UIN bilang tidak. Pernah nak kawan kamu yang muslim minum khamar? Pernah. Hah, apa hukum khamar? Haram. Kenapa babi haram tak dimakan, tapi khamar yang haram diminum? Apa untungnya khamar itu? Malah merusak juga kesehatan. Apa jawaban yang lebih logis Bapak Ibu? Keteladanan. Anak orang Islam tahu sejak lahir dia tak pernah melihat ayahnya, orang tuanya, nenek mamanya, kawan-kawannya makan babi, maka dia tidak mau makan babi. Tapi ketika khamar, walaupun dia diharamkan, dia masih melihat ada orang-orang di sekitarnya minum khamar, dan itu orang Islam sendiri. Akhirnya dicoba-coba, akhirnya terjadi. Begitu kuatnya pengaruh keteladanan, pembiasaan dan pengkondisian lingkungan. Maka inilah yang mesti kita
persamakan bersama-sama kita, dan butuh juga kita pemimpin-pemimpin yang mampu mengkondisikan lingkungan ini dan mengambil kebijakan-kebijakan. Semua kita mampu terlibat aktif mendidik anak-anak kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga Allah pula berikan anugerah kepada kita anak-anak yang soleh selain ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.